Shalom, selamat malam Oma, Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Foni Wayong, PKLU dari GPIB Galilea Cilacap. Oma, Opa, dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca Alkitab, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana kami yakin dan percaya di sepanjang hari ini kami dalam pemeliharaan, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Hingga pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat malam, kembali kami dilayakkan untuk membaca ataupun mendengarkan sebagian sabda dan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, Tuhan. Kuduskan dan sucikan pikiran dan hati kami Tuhan, agar supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman itu melekat di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 6 sampai dengan 7. Yang tertulis demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Demikian pembacaan Alkitab. Kita akan membaca SBU. Tema pada malam hari ini, berlombalah dalam kasih. Ayat emas, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ayat yang 7. Seorang bapak tersenyum melihat ibu-ibu berlomba merias wajah. Semuanya bersemangat guna memperoleh juara pertama. Ketika lomba berakhir, bapak tersebut takjub melihat ibu-ibu itu bisa tampil sangat cantik. Spontan ia berucap, seandainya saja ibu-ibu ini berlomba-lomba dalam berbuat kasih kepada sesama. Sebab Tuhan tidak menghiraukan cantik tidaknya wajah mereka. Persoalan seputar sunat cukup mengemuka dalam jemaat Galatia.
menjawab pertanyaan, masih perlukah orang non-Yahudi yang percaya pada Kristus untuk disunat sebagaimana ketetapan hukum Taurat? Paulus menegaskan, 1. Kita telah dimerdekakan Kristus. Jangan lagi masalah sunat terus menjadi semacam perhambaan atau beban perbudakan. Galatia 5 ayat 1. Yang kedua, apalah artinya Kristus jika kita menyunatkan diri? Pengorbanan Kristus sama sekali menjadi tidak berguna. Galatia 5 ayat 2. Ketiga, sunat akan membawa seseorang kepada kepatuhan melakukan hukum Taurat. Hal ini akhirnya menghilangkan kasih karunia Allah. Karena orang itu hidup di luar kasih karunia dan mengandalkan usahanya sendiri. Galatia pasal 5 ayat 3 dan 4. Keempat, oleh Roh Kudus dan karena iman kita menantikan kebenaran. Galatia 5 ayat 5. Kelima, di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Artinya, iman yang sungguh-sungguh terwujud dalam kasih itu lebih berarti dari sunat. Inti kekristenan adalah iman yang dibangun dalam relasi intim dengan Yesus Kristus, bukan kepatuhan akan hukum Taurat. Nasihat Rasul Paulus ini pun meminta kita untuk terus berlomba, mengejar dan mempertahankan kebenaran. Ayat 6. Mewujudkan iman dalam kasih yang nyata adalah hal yang esensi. Jangan biarkan penyesat menghalangi kita melakukan kebenaran iman dalam Kristus dengan mewajibkan pelaksanaan sunat sebagai riasan saja. Pertahankan konsistensi dan kegigihan kita berlomba dalam kasih hingga mencapai garis akhir sebagai pemenang iman. Demikian pembacaan SBU.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu malam hari ini Tuhan, di mana kami diingatkan untuk selalu berlomba dalam kasih, untuk selalu mempererat, memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat sekarang ini hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Kiranya Tuhan mengambil alih semua, dan biarlah Engkau yang berkarya di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, pada saat sekarang ini hamba berdoa bagi Dewan PKLU yang sudah menyediakan program SPMAB ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sudah memakai Dewan PKLU sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk membuat kami semakin bertumbuh di dalam iman ataupun rohani kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bagi para Bapak Ibu Dewan PKLU. Kami juga berdoa bagi anggota PKLU di mana saja berada Tuhan. Tuhan, pilih kami satu persatu Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Tuhan, pulihkan anggota PKLU yang sakit. Dan kiranya Tuhan memberkati obat-obatan yang diminum. Tuhan, jagai kami semua Tuhan. Dan pada saat sekarang ini Tuhan, kami akan beristirahat malam. Tuhan, lindungi di saat kami istirahat malam. Tuhan, jagai. Dan bangunkan kami esok pagi dengan tubuh jiwa yang sehat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.